فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bunda harus berani ngomong objektif sama anak. Nak, ikuti mama sepanjang perintah mama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ketika menyimpang, haram kamu mengikuti mama. Contoh. Menjelang maghrib ibu sakit, nggak bisa makan, menyuap. Anak ibu satu-satunya laki-laki di rumah, kelas 3 SMA. Andi, ya nak, mama lapar nak, mama sudah lemas, tolong mama dikasih disuapi makan nak, pakai sendok. Iya ma. Baru 4 sendok ibu diberikan makan sama anak Andi kelas 3 SMA. Kedengaran sayup-sayup, kedengaran hayya 'alas shalah. Karena si Andi beragama dan mengenal Islam. Mohon maaf ya ma, saya ke masjid dulu, sudah masuk maghrib. Jangan, makan dulu mama selesai. Dia berhak meninggalkan perintah mamanya. Karena perintah Allah, panggilan Allah lebih tinggi daripada tinggal mama. Panggilan itu bisa panggilan sholat, panggilan haji, itu masih ditolak. Satu yang tidak bisa ditolak, panggilan mati. Kalau panggilan haji orang bisa menghindar, panggilan sholat orang masa bodoh, tapi panggilan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul? Yang satu ini bisa bunda mengelak? No. Buka WA 24 kali sehari, buka Quran berapa kali sehari? Subhanallah. Baca SMS 61 kali sehari, baca Quran berapa kali sehari? Ibu di mobil sedang ngomong, HP sebelah ada WA masuk. Maaf ya bu, ada WA masuk. Ibu berhentikan ngomong sama orang karena dianggap ada WA lebih penting. Pada jam yang sama ibu baca WA. Lebih penting WA. Ada anak muda kencang di depan masjid saya kemarin, maghrib. Bersamaan azan berhenti. Dia berhenti depan masjid. Saya kira masuk masjid. Rupanya ada WA yang masuk. Habis dia baca WA, dia jalan lagi. Dia tinggalkan azan dan masjid. Hebat kan Indonesia hari ini? Hebat. Makanya Allah biarkan Ahok menguasai Jakarta. Allah biarkan negara menghina. Sekian banyak orang membela orang yang menghina Al-Quran. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia memang belum membela Quran. Untuk apa? Allah tidak akan mendatangkan pemimpin yang berbeda dengan yang dipimpinnya. Tidak akan. Jadi kalau hari ini gubernur kita dipimpin orang kafir, karena sifat orang Islam lebih banyak kafir. Kalau hari ini banyak pejabat kita tidak mengerti Al-Quran, karena rakyat kita banyak tidak mengerti Quran. Allah tidak akan turunkan pemimpin yang berbeda dari siapa yang dia pimpin. Sangat tidak mungkin. Allah itu adil kok. Jadi satu-satunya cara apa? Mentarbiah umat Islam seperti ibu ini. Cuma yang ngaji ke sini cuma segini-segininya. Cuma wajah-wajah ibu yang muncul. Hanya ini aja yang ambisi sorga ini. Selebihnya Allahu a'lam di luar sana. Ini lagi yang muncul. Subhanallah. Ibu tahu manfaatnya ibu ta'limul Quran hari ini. Sekian miliar malaikat memikul arsy Allah mendoakan ibu sampai kita bubar. Yang kedua, Allah menyebut-nyebut nama kita dan nama ayah kita sampai pengajian ini selesai. Yang ketiga, malaikat yang memikul semua ikan di lautan memintakan ampun atas dosa kita kepada Allah selama kita masih duduk di sini. Semua semut di muka bumi ini termasuk di lubang-lubang semut memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Makanya berbahagialah orang menghadiri ta'limul Quran. Kalau saya mengisi kajian ini di Bursa Efek atau di kantor BTN Pusat, saya katakan lebih bagus antum duduk setengah jam mengikut kajian aneh di sini daripada antum dapat untung 6 triliun di Bursa Efek. Karena antum dapat 6 triliun belum tentu masuk surga. Antum menguji di sini dimintakan ampun oleh para ikan dan semut. Dosa antum diampuni. Indonesia pengajian belum terlalu populer bu, tapi alhamdulillah 5 tahun belakangan agak mendingan lah. Udah banyak insyafnya. Terutama yang susah dibina ini bapak-bapak ini. Hobinya nonton bola. Yang orang Jawanya wayang kulit semalam suntuk. Kalau nonton wayang semalam suntuk jam 10 sampai jam 5 nggak ngantuk. Kalau pengajian setengah jam sudah nyender, betul? Makanya bapak kalau penyakit insomnia, penyakit tidur, nggak usah ke dokter, ke masjid aja pak. Setengah jam sudah ngantuk.
Hebatnya Islam itu. Ke masjid aja dengar pengajian, setengah jam sudah ngantuk. Jadi nggak perlu ke dokter, buang uang. Terus, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Ibu lihat Bu, kewajiban Rasul hanya menyampaikan Al-Quran, bukan membuat kita menjadi soleh. Kewajiban saya hanya menyampaikan Al-Quran, bukan merubah ibu menjadi orang baik yang memberikan hidayah, hak prerogatif Allah. Makanya jangan ibu kecil hati anak kena narkoba, suami tidak mau sholat, mertua kejawen, tetangga campur tangan, ipar intervensi. Kenapa ibu yang diuji? Karena ibu yang beriman. Pak, kenapa sih yang diuji? Mertua saya tidak diuji. Kenapa sih saya yang diuji? Suami saya tidak diuji. Karena yang ngaji ibu, yang suka baca Quran ibu, otomatis yang ujian ibu, peserta ujiannya cuma ibu, suami nggak ikut, dia depan bola. Sama dengan preman Berlan, betul? Bu, preman Berlan, preman Salemba, preman Tanah Abang, hujan kencang dia tidak sakit. Kita pulang pengajian gerimis saja sudah flu. Harusnya yang sehat itu kita, karena habis ngaji. Dia habis judi malah nggak sakit. Kenapa kita yang diuji? Karena kita yang ngaji. Am hasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu merasakan masuk surga? Belum nyata di sisi Allah siapa yang berjihad, siapa yang bersabar. Ibu mungkin stres ya, pulang ke rumah lihat suami tingkahnya aneh-aneh. Ibu makin rajin sholat, anak kena narkoba. Orang tua stroke, mertua kecelakaan. Kenapa ibu diuji hari ini? Kenapa Indonesia diuji? Karena kita negeri Islam terbesar di dunia. Tugas Rasul hanya menyampaikan Al-Quran kok. Tugas ibu hanya menasihati anak kok. Tugas ibu 3, menasihati anak, mendoakan dalam ketulusan. Yang ketiga ketauladanan. Yang keempat tawakal. Selesai. Ibu tidak bisa berhak anak menjadi soleh. Yang membuat soleh itu Allah, bukan kita. Yang tugas kita mendidik dengan sungguh-sungguh. Ibu berikan keteladanan, doa dalam kesungguhan, tawakal, selesai. Ibu jangan stres. Nanti ibu stres meninggal, yang enak suami ibu kawin lagi. Ibu sudah dosa masih numpuk meninggal. Insafnya bukan baru ini, insaf ini. Indonesia insaf kan baru 5-10 tahun terakhir ini ibu-ibu berhijab syar'i. Selebihnya kan hijab Pancasila. Kepala ditutup, leher diikat kayak orang bunuh diri, diikat di sini hijabnya. Tapi bersyukurlah ibu, diberikan petunjuk, udah insaf. Ya terus